Bapa kami di surga, kembali dengan sukacita siang hari ini kami mau membaca Alkitab Urapi kami selalu dengan Roh Kudus-Mu untuk kami dapat mengerti, memahaminya, merenungkannya. Terima kasih Bapa, biarlah Alkitab ini akan selalu menjadi kekuatan dan pelita bagi setiap langkah kami, jadi rema, menjadi pengingat, menjadi pelajaran, dan juga dapat menjadi kekuatan karena firman-Mu akan bekerja di hidup kami, terutama firman yang hidup yang selalu menjadi kekuatan kami. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Pembacaan Alkitab siang hari ini terambil dari kitab Kejadian 38 ayat 1 hingga dengan ayat yang ke-30 dengan perikop Yehuda dan Tamar yang berbunyi demikian. Pada waktu itu Yehuda meninggalkan saudara-saudaranya dan menumpang pada seorang Adulam yang namanya Hira. Di situ Yehuda melihat anak perempuan seorang Kanaan. Nama orang itu ialah Shua. Lalu Yehuda kawin dengan perempuan itu dan menghampirinya. Perempuan itu mengandung, lalu melahirkan seorang anak laki-laki dan namai anak itu Sesudah itu perempuan itu mengandung lagi, lalu melahirkan seorang anak laki-laki dan menamai anak itu Onan. Kemudian perempuan itu melahirkan seorang anak laki-laki sekali lagi dan menamai anak itu Shela. Yehuda sedang berada di Geshif ketika anak itu dilahirkan. Sesudah itu Yehuda mengambil bagi anak sulungnya seorang istri yang bernama Tamar. Tetapi anak sulung Yehuda itu adalah jahat di mata Tuhan. Maka Tuhan membunuh dia. Lalu berkatalah Yehuda kepada Onan, "Hampirilah istri kakakmu itu, kawinlah dengan dia sebagai ganti kakakmu dan bangkitkanlah keturunan bagi kakakmu." Tetapi Onan tahu bahwa bukan ia yang mempunyai keturunannya nanti, sebab itu setiap kali yang menghampiri istri kakaknya itu, ia membiarkan maninya terbuang supaya ia jangan memberi keturunan kepada kakaknya. Tetapi yang dilakukannya itu adalah jahat di mata Tuhan, maka Tuhan membunuh dia juga. Lalu berkatalah Yehuda kepada Tamar menantunya itu, "Tinggallah sebagai janda di rumah ayahmu sampai anakku Shela itu besar." Sebab pikirnya jangan-jangan ia mati seperti kedua kakaknya itu. Maka pergilah Tamar dan tinggal di rumah ayahnya. Setelah beberapa lama matilah Shua, istri Yehuda. Habis berkabung pergilah Yehuda ke Timna kepada orang-orang yang menggunting bulu domba-dombanya bersama dengan Hira sahabatnya orang Adulam itu. Ketika dikabarkan kepada Tamar, "Bapa mertuamu sedang di jalan ke Timna untuk menggunting bulu domba-dombanya," maka ditanggalkannya lah pakaian kejandaannya, ia bertekung dan berselubung lalu pergi duduk di pintu masuk ke Enaim yang di jalan di Timna, karena dilihatnya bahwa Shela telah menjadi besar. Dan dia tidak diberikan juga kepada Shela itu untuk menjadi istrinya. Ketika Yehuda melihat dia, disangkanya lah dia seorang perempuan sundal karena ia menutupi mukanya. Lalu berpalinglah Yehuda mendapatkan perempuan yang di pinggir jalan itu serta berkata, "Marilah, aku mau menghampiri engkau." Sebab ia tidak tahu bahwa perempuan itu menantunya. Tanya perempuan itu, "Apakah yang akan kau berikan kepadaku jika engkau menghampiri aku?" Jawabnya, "Aku akan mengirimkan kepadamu seekor anak kambing dari kambing dombaku." Kata perempuan itu, "Asal engkau memberikan tanggungannya sampai engkau mengirimkannya kepadaku." Tanyanya, "Apakah tanggungan yang harus kuberikan padamu?" Jawab perempuan itu, "Cap meteraimu serta kalungmu dan tongkat yang ada di tanganmu itu." Lalu diberikannya semuanya itu kepadanya, maka ia menghampirinya. Perempuan itu mengandung daripadanya. Bangunlah perempuan itu lalu pergi, ditinggalkannya telekungnya dan dikenakannya pula pakaian kejandaannya. Adapun Yehuda, ia mengirimkan anak kambing itu dengan perantaran sahabatnya orang Adulam itu untuk mengambil kembali tanggungannya dari tangan perempuan itu. Tetapi perempuan itu tidak dijumpainya lagi. Ia bertanya-tanya di tempat tinggal perempuan itu, "Di manakah perempuan jalang yang duduk tadinya di pinggir jalan di Enaim itu?" Jawab mereka, "Tidak ada di sini perempuan jalang." Kembalilah ia kepada Yehuda dan berkata, "Tidak ada aku jumpai dia." Dan juga orang-orang di tempat itu berkata, "Tidak ada perempuan jalang di sini." Lalu berkatalah Yehuda, "Biarlah barang-barang itu dipegangnya supaya kita jangan menjadi buah olok-olok orang. Sungguhlah anak kambing itu telah kukirimkan, tetapi engkau tidak menjumpai perempuan itu." Sesudah itu kira-kira 3 bulan dikabarkannya lah kepada Yehuda, "Tamar menantumu bersundal, bahkan telah mengandung dari pesundalannya itu."
Lalu kata Yehuda, bawalah perempuan itu supaya dibakar. Waktu dibawa, perempuan itu menyuruh orang kepada mertuanya mengatakan, dari laki-laki yang punya barang-barang inilah aku mengandung. Juga dikatakannya, periksalah siapa yang punya cap meterai serta kalung dan tongkat ini. Yehuda memeriksa barang-barang itu lalu berkata, bukan aku tetapi perempuan itulah yang benar, karena memang aku tidak memberikan dia kepada Sela anakku, dan ia tidak bersetubuh lagi dengan perempuan itu. Pada waktu perempuan itu hendak bersalin, nyatalah ada anak kembar dalam kandungannya, dan ketika ia bersalin, seorang dari anak itu mengeluarkan tangannya, lalu dipegang oleh bidan, diikatnya dengan benang kirmisi serta berkata, inilah yang lebih dahulu keluar. Ketika anak itu menarik tangannya kembali, keluarlah saudaranya laki-laki, dan bidan itu berkata, alangkah kuatnya engkau menembus keluar. Maka anak itu dinamainya Peres. Sesudah itu keluarlah saudaranya laki-laki yang tangannya telah terikat benang kirmisi itu, lalu kepadanya diberi nama Zera. Sampai di sini pembacaan Alkitab kita siang hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Bapa, biarlah kami selalu bersuka cita mendengarkan perjalanan dan juga kisah tentang orang-orang yang Tuhan pilih, Yehuda dan Tamar. Karena dari sinilah kami tahu bahwa segala sesuatu itu terjadi seizin Tuhan. Jika tidak berkenan di mata Tuhan, maka Tuhan akan membinasakan orang-orang itu. Terpujilah Engkau Tuhan yang punya pencipta langit dan bumi. Kehendak-Mu yang jadi, bukan kehendak kami. Apapun yang ada di dunia ini kami tidak berhak mengatur Tuhan. Karena kami hanya manusia dan kami adalah orang-orang yang selalu ingin hidup di dalam Engkau selamanya. Ampunilah dosa dan salah kami jika tidak berkenan di hadapan-Mu. Tahirkanlah kami, sucikanlah kami. Ampuni kami setiap hari, kami mau bertobat. Kasihi kami Tuhan, dan biarlah kami tetap selalu di dalam keadaan kami untuk menjadi anak-anak Tuhan dan setia mengikuti jalan Tuhan. Amin. Demikianlah bacaan Alkitab kita. God bless you all. Tuhan Yesus mengasihi kita semua. Amin.